Sirene meraung membelah langit. Suaranya menusuk hingga ke jantung kota. Bukan lagi sebuah latihan. Kali ini adalah sebuah kenyataan yang menakutkan. Di Ashkelon, sebuah kota yang biasanya ramai dengan aktivitas sehari-hari, kepanikan pecah seketika. Teriakan panik bercampur dengan raungan sirene, sementara ratusan, bahkan ribuan warga, berhamburan mencari perlindungan. Mereka berlari, mendorong satu sama lain, menuju tempat-tempat perlindungan bawah tanah yang telah disiapkan. Sebuah pemandangan yang seharusnya hanya ada dalam film, kini menjadi realitas yang mengerikan. Sementara itu, di Ashdod, situasi serupa juga terjadi. Jalan-jalan yang tadinya dipadati kendaraan, mendadak kosong. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan pertanyaan, apa yang terjadi? Rasa takut itu berasal dari ancaman yang datang dari bawah tanah. Kelompok militan Hamas, yang selama ini dikenal bersembunyi di dalam jaringan terowongan yang rumit di bawah jalur Gaza, tiba-tiba melancarkan serangan roket mendadak. Menurut laporan yang kami dapatkan dari The Jerusalem Post, serangan ini begitu cepat dan tak terduga. Roket-roket tersebut diluncurkan dari terowongan-terowongan yang lokasinya sengaja dibuat dekat dengan perbatasan Israel. Taktik ini memungkinkan mereka untuk menyerang dengan cepat tanpa terdeteksi oleh sistem pertahanan Israel, setidaknya pada tahap awal. Serangan roket ini bukan hanya menargetkan kota-kota besar, tetapi juga daerah-daerah perbatasan yang lebih kecil, seperti Sderot dan Netivot. Sejak sirene pertama berbunyi, ratusan roket dilaporkan telah ditembakkan dalam gelombang-gelombang yang berurutan. Tim reporter, Haaretz News, yang berada di lapangan melaporkan bahwa beberapa roket berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Namun, Iron Dome tidak 100% efektif. Beberapa roket berhasil lolos dan menghantam sasaran, menimbulkan kerusakan yang signifikan. Laporan dari berbagai sumber, termasuk Reuters dan Associated Press, mengindikasikan bahwa serangan ini adalah yang paling masif dalam beberapa tahun terakhir. Seorang jurnalis di Ashdod, Daniel Levy, memberikan kesaksiannya kepada Times of Israel. Saya sedang minum kopi di sebuah kafe ketika sirene berbunyi. Awalnya saya pikir ini hanya peringatan biasa, tapi kemudian saya melihat orang-orang berlari. Saya melihat sebuah roket jatuh tidak jauh dari tempat saya berada. Suara ledakannya sangat keras, dan jendela-jendela kafe pecah. Kesaksian ini menggambarkan betapa mengerikannya situasi di lapangan. Hamas dengan cepat mengklaim tanggung jawab atas serangan ini. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di saluran televisi Al-Aqsa, juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, mengatakan bahwa serangan ini adalah balasan yang setimpal atas kebiadaban Israel di Gaza. Pernyataan tersebut merujuk pada operasi militer Israel yang menghancurkan beberapa infrastruktur penting di Gaza, termasuk rumah sakit dan sekolah, yang menurut Israel adalah tempat persembunyian para pejuang Hamas. Klaim ini langsung membantah pernyataan Israel yang mengatakan bahwa operasi mereka hanya menargetkan fasilitas militer. Al Jazeera melaporkan bahwa pernyataan Hamas tersebut mendapatkan dukungan luas dari kelompok-kelompok militan lainnya di kawasan, yang menganggap serangan roket ini sebagai tindakan pembalasan yang sah. Namun, di pihak Israel, serangan ini dilihat sebagai tindakan terorisme murni. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh Channel 12 News, mengecam serangan ini sebagai serangan biadab terhadap warga sipil tak berdosa. Netanyahu bersumpah bahwa Israel akan merespons dengan kekuatan penuh dan tanpa ampun. Ancaman ini bukan hanya sekadar gertakan. Selang beberapa jam setelah serangan roket pertama, Angkatan Udara Israel mulai melancarkan serangan balasan. Tim reporter CNN yang berada di perbatasan Gaza melaporkan bahwa mereka melihat beberapa jet tempur Israel melintas di atas kepala mereka, menuju ke arah Gaza. Suara ledakan terdengar dari kejauhan, mengindikasikan bahwa serangan balasan sudah dimulai. Operasi ini dinamakan Operation Shield of the Sky oleh militer Israel. Menurut juru bicara militer, operasi ini akan menargetkan infrastruktur kunci Hamas, termasuk pusat komando, tempat penyimpanan roket, dan terowongan-terowongan yang digunakan untuk melancarkan serangan. Peristiwa ini telah membuat dunia khawatir. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kedua belah pihak untuk menahan diri. Namun, seruan tersebut tampaknya tidak akan mengubah situasi. Ketegangan di kawasan itu telah mencapai titik didih. Serangan mendadak dari Hamas telah memicu respons yang tidak kalah mematikannya dari Israel.
Dan ini hanya permulaan dari sebuah konflik yang berpotensi membesar. Warga di kedua belah pihak kini hidup dalam ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Masa depan tampak suram dan penuh ketidakpastian, diselimuti oleh asap dan debu dari ledakan yang tiada henti. Sehari yang seharusnya berjalan seperti biasa di jalur Gaza, tiba-tiba berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Ketegangan yang selama ini membayangi wilayah tersebut, meledak menjadi sebuah serangan yang terkoordinasi dengan matang. Di sebuah terowongan yang tersembunyi jauh di bawah tanah, di dekat perbatasan yang memisahkan Gaza dari Israel, puluhan pejuang Hamas beraksi. Mereka bukan sekadar bersiap, tetapi sudah dalam posisi untuk meluncurkan serangan roket yang telah direncanakan secara rahasia. Pergerakan mereka begitu sunyi, tak terendus oleh sistem pengawasan canggih Israel, hingga roket-roket pertama meluncur ke langit. Serangan mendadak ini, yang oleh The Guardian digambarkan sebagai serangan yang mengejutkan dan tidak terduga, menjadi pemicu dari sebuah spiral kekerasan yang tak terhindarkan. Menurut analisis dari The New York Times, serangan roket ini adalah hasil dari perencanaan matang yang memanfaatkan jaringan terowongan bawah tanah Hamas. Terowongan-terowongan ini bukan hanya digunakan untuk penyelundupan atau persembunyian, melainkan juga berfungsi sebagai landasan peluncuran roket yang sulit dideteksi. Tim jurnalis investigasi dari Washington Post yang melakukan riset mendalam di perbatasan, menemukan bahwa beberapa terowongan memiliki landasan peluncuran portable yang memungkinkan mereka untuk meluncurkan roket dari berbagai titik di sepanjang perbatasan. Hal ini menjelaskan mengapa serangan roket dapat terjadi secara simultan di beberapa lokasi. Ketika roket-roket pertama diluncurkan, target yang dipilih tidak sembarangan. Ashkelon dan Ashdod, dua kota besar di Israel Selatan, menjadi sasaran utama. Pemilihan target ini menunjukkan sebuah tujuan yang jelas, menyebabkan kekacauan maksimal dan menekan Israel. Di Ashkelon, sebuah kota pelabuhan yang ramai, roket-roket menghantam area perumahan, melukai beberapa warga sipil dan merusak infrastruktur. Jurnalis lokal dari Yet News yang berada di lokasi melaporkan bahwa suasana di sana mirip dengan zona perang. Mobil-mobil terbakar, bangunan rusak, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Sementara itu, di Ashdod, sebuah roket menghantam pusat perbelanjaan, menyebabkan kepanikan massal dan melukai belasan orang. Pihak keamanan Israel awalnya kebingungan. Sistem peringatan mereka, meskipun canggih, tidak mampu mendeteksi peluncuran roket yang datang dari terowongan bawah tanah. Juru bicara militer Israel, Avichai Adrae, dalam wawancaranya dengan Sky News Arabic, mengakui bahwa serangan ini menggunakan metode baru yang membuat kami lengah. Ia menambahkan bahwa militer sedang dalam proses mempelajari taktik baru musuh. Pengakuan ini menunjukkan betapa efektifnya taktik kejutan yang digunakan oleh Hamas. Namun, kejutan itu tidak berlangsung lama. Dalam hitungan menit setelah roket pertama mendarat, Iron Dome Israel mulai beroperasi. Puluhan roket dicegat di udara, menciptakan pemandangan yang menakjubkan bagi para saksi mata. Sebuah rekaman video amatir yang diunggah di platform X oleh Reuters memperlihatkan serangkaian ledakan di langit, di mana roket-roket pencegat Iron Dome bertabrakan dengan roket-roket Hamas, menghancurkannya sebelum mencapai sasaran. Meskipun Iron Dome sangat efektif, ada beberapa roket yang berhasil menembus pertahanan, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Serangan roket ini memicu respons yang tidak terhindarkan dari Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, dalam sebuah siaran televisi, berjanji untuk menghancurkan infrastruktur teror Hamas. Ia menegaskan bahwa Israel tidak akan mentolerir serangan biadab terhadap warganya. Di sisi lain, juru bicara Hamas, dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, menyebut serangan ini sebagai awal dari kebangkitan. Ia mengklaim bahwa perlawanan akan terus berlanjut sampai Zionis keluar dari tanah kami. Analisis dari Foreign Policy menunjukkan bahwa serangan ini adalah sebuah game changer. Serangan ini tidak hanya sekadar balasan, tetapi sebuah pernyataan yang jelas dari Hamas bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menargetkan Israel, bahkan setelah bertahun-tahun blokade dan operasi militer. Mereka menunjukkan bahwa meskipun di bawah tekanan, mereka mampu beradaptasi dan menemukan cara-cara baru untuk menyerang musuh mereka. Hal ini membuat situasi di kawasan tersebut semakin tidak stabil. Dunia kini menahan napas, menunggu respons penuh dari Israel, yang diprediksi akan jauh lebih keras dan menghancurkan. Sementara itu, di kedua belah pihak,
ketakutan dan ketidakpastian telah menjadi teman sehari-hari, menggantikan perdamaian yang selama ini rapuh. Di balik kesunyian malam di perbatasan Gaza, sebuah operasi militer rahasia telah dimulai. Tidak ada tanda-tanda yang terlihat di permukaan, tidak ada pergerakan tank atau konvoi militer. Semua persiapan dilakukan di dalam labirin terowongan bawah tanah yang telah dibangun Hamas selama bertahun-tahun. Ini adalah sebuah mahakarya rekayasa militer yang tersembunyi, dirancang untuk menghindari pengawasan Israel yang canggih. Menurut laporan dari Jeunesse Defense Weekly, sebuah publikasi militer terkemuka, terowongan-terowongan ini dilengkapi dengan jalur rel kecil dan sistem ventilasi, memungkinkan pergerakan cepat para pejuang dan senjata. Pada momen yang tepat, sebuah tim khusus bergerak menuju titik peluncuran rahasia yang terletak hanya beberapa ratus meter dari perbatasan. Dengan perintah dari pusat komando, yang diakini berada di suatu tempat di Han Yunis, puluhan roket disiapkan. Berbeda dengan peluncur roket tradisional yang mudah terlihat dari udara, roket-roket ini diluncurkan dari dalam terowongan, melalui lubang-lubang kecil yang terbuka secara otomatis di permukaan. Teknik ini, yang oleh seorang analis militer dari Stratford, disebut sebagai serangan dari perut bumi, memungkinkan Hamas untuk mencapai elemen kejutan yang luar biasa. Roket-roket tersebut meluncur dengan cepat. Suaranya yang melengking memecah keheningan malam dan menjadi pertanda buruk bagi kota-kota Israel di dekatnya. Target pertama yang dihujani roket adalah Ashkelon, sebuah kota dengan populasi sekitar 140.000 jiwa. Menurut kesaksian yang dikumpulkan oleh The Associated Press, serangan dimulai pada pukul 3 pagi. Mayoritas warga sedang terlelap, sehingga sirene peringatan yang berbunyi tiba-tiba menjadi sangat mengejutkan. Saya terbangun karena suara sirene, dan beberapa detik kemudian saya mendengar ledakan keras, kata seorang warga Ashkelon, Rachel Cohn, kepada reporter Channel 13 News. Kami hanya punya waktu beberapa detik untuk berlari ke ruang perlindungan. Itu adalah teror yang nyata. Roket-roket menghantam beberapa area perumahan, merusak apartemen, dan memecahkan jendela-jendela. Pihak layanan darurat Magen David Adom melaporkan adanya puluhan korban luka-luka, sebagian besar akibat serpihan dan puing-puing bangunan. Tidak lama setelah Ashkelon, gelombang serangan berikutnya menargetkan Ashdod. Kota pelabuhan ini adalah target strategis bagi Hamas, karena merupakan salah satu pusat ekonomi penting bagi Israel. Jurnalis dari Reuters yang berada di Ashdod melaporkan bahwa setidaknya 10 roket mendarat di berbagai titik di kota tersebut. Salah satu roket menghantam sebuah gudang logistik, menyebabkan kebakaran besar yang memerlukan waktu berjam-jam untuk dipadamkan. Kami melihat api membubung tinggi ke langit. Asap tebal menutupi seluruh area, kata seorang petugas pemadam kebakaran kepada The Jerusalem Post. Serangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga menyebabkan kekacauan sosial. Ratusan orang, termasuk keluarga dengan anak-anak kecil, terlihat panik berlarian di jalanan, mencari tempat berlindung. Serangan ini juga menargetkan kota-kota yang lebih kecil di sekitar perbatasan Gaza, termasuk Sderot dan Netivot. Sderot, yang dikenal sebagai kota perlindungan, karena banyak memiliki bunker umum, juga tidak luput dari serangan. Meskipun sebagian besar roket berhasil dicegat oleh Iron Dome, beberapa di antaranya berhasil lolos. Juru bicara militer Israel, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan oleh Israel Hayom, menyatakan bahwa ini adalah serangan yang paling intens yang pernah kami alami dari terowongan. Hamas telah meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Pernyataan ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan petinggi militer Israel. Laporan dari intelijen Israel, yang bocor kepada Haaretz News, mengindikasikan bahwa serangan ini telah direncanakan selama berbulan-bulan. Sumber anonim dari intelijen tersebut mengatakan bahwa Hamas telah mengimpor suku cadang roket dan bahan peledak secara rahasia melalui terowongan, menghindari deteksi dari radar dan satelit Israel. Operasi ini menunjukkan bahwa Hamas memiliki jaringan logistik yang kuat dan terorganisir, yang sulit untuk ditembus. Serangan roket mendadak ini, yang dimulai dari perut bumi di Gaza, tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga melukai psikis warga Israel. Rasa aman yang selama ini mereka rasakan, kini tergantikan oleh rasa takut dan ketidakpastian. Di kedua belah pihak, kekerasan telah kembali menjadi kenyataan sehari-hari, dan jalan menuju perdamaian terlihat semakin jauh. Dunia kini menyaksikan dengan cemas, menunggu respons Israel yang pasti akan datang dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih mematikan.
Suara sirene adalah sebuah alarm yang sudah sangat dikenal bagi setiap warga Israel, namun tidak pernah ada yang benar-benar terbiasa dengan ketakutan yang dibawanya. Pada hari yang nahas itu, suara yang biasanya menandakan latihan rutin, kini menjadi tanda bahaya yang sangat nyata. Di Ashdod, kepanikan pecah dalam sekejap. Menurut kesaksian seorang pemilik toko, Times of Israel melaporkan, "Saya sedang menghitung uang di kasir saat sirene berbunyi. Saya tidak perlu berpikir dua kali. Saya langsung berteriak kepada pelanggan saya, 'Masuk ke dalam bunker, sekarang juga.'" Warga yang tadinya santai berbelanja, langsung berhamburan. Mereka tidak mempedulikan barang belanjaan atau dompet yang tertinggal. Satu-satunya tujuan adalah menyelamatkan diri. Kepanikan ini bukan tanpa alasan. Hanya beberapa detik setelah sirene berbunyi, dentuman keras terdengar di kejauhan. Sebuah roket telah menembus sistem pertahanan Iron Dome dan mendarat di area perumahan. Pemandangan itu terekam oleh kamera pengawas dan viral di media sosial, menunjukkan puing-puing bertebaran dan mobil yang terbakar. Laporan dari Haaretz News mengonfirmasi bahwa setidaknya 2 roket berhasil mendarat di Ashdod, melukai beberapa orang dan menyebabkan kerusakan signifikan pada properti. Respons warga di Ashkelon juga sama intensnya. Kota ini, yang lebih dekat dengan perbatasan Gaza, telah memiliki pengalaman pahit dengan serangan roket. Oleh karena itu, persiapan mereka lebih matang. Meskipun demikian, elemen kejutan dari serangan kali ini membuat banyak orang lengah. Jurnalis The Jerusalem Post yang berada di Ashkelon menyaksikan bagaimana anak-anak sekolah yang sedang dalam perjalanan pulang langsung diarahkan oleh guru mereka untuk bersembunyi di bawah meja atau di dalam gedung terdekat. Banyak warga yang mengandalkan tempat perlindungan umum, seperti bunker yang dibangun oleh pemerintah di bawah taman dan bangunan publik. Yet News melaporkan bahwa ratusan orang memenuhi bunker-bunker ini. Di dalam, suasana tegang terasa nyata. Beberapa orang berdoa, sebagian lainnya memeluk erat anak-anak mereka, dan yang lain hanya diam membisu, mendengarkan berita dari radio. "Ini adalah teror yang paling menakutkan," kata seorang ibu muda kepada reporter Channel 12 News. "Kami tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, atau apakah kami akan selamat." Bukan hanya bunker, tempat perlindungan darurat juga banyak ditemukan di stasiun kereta bawah tanah. CNN melaporkan bahwa sistem kereta bawah tanah di beberapa kota telah diubah menjadi tempat perlindungan sementara. Ribuan orang berlarian ke stasiun-stasiun ini, berdesakan di peron dan di dalam gerbong yang tidak bergerak. Di sana, mereka menemukan sedikit ketenangan dari ancaman di atas. Rekaman video dari stasiun kereta bawah tanah menunjukkan pemandangan yang menyentuh, di mana orang asing saling berbagi air dan makanan, menawarkan selimut kepada anak-anak, dan mencoba saling menghibur. Respons cepat dan terkoordinasi dari warga Israel ini adalah hasil dari puluhan tahun hidup di bawah ancaman. Laporan dari Al Jazeera mengutip seorang sosiolog Israel, Dr. Ami Friedman, yang menjelaskan bahwa masyarakat Israel telah mengembangkan sebuah insting bertahan hidup kolektif. Mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika sirene berbunyi, dan mereka melakukannya secara otomatis, tanpa berpikir. Namun, Dr. Friedman juga mencatat bahwa stres psikologis dari serangan berulang ini sangat tinggi. Ketakutan ini akan meninggalkan bekas yang mendalam pada mental warga, terutama anak-anak, tambahnya. Meskipun dalam keadaan panik, warga Israel juga menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Relawan dari organisasi seperti Zaka dan Magen David Adom langsung bergerak, membantu para korban, dan memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Restoran-restoran dan toko-toko di Ashdod dan Ashkelon membuka pintu mereka, menawarkan tempat berlindung dan makanan gratis kepada siapapun yang membutuhkan. Solidaritas ini mencerminkan semangat, kolaborasi dan kebersamaan yang kuat di tengah krisis. Namun, di balik solidaritas itu, tersimpan kemarahan yang mendalam. Warga Israel menuntut tindakan tegas dari pemerintah mereka. Melalui siaran berita dan media sosial, mereka menyuarakan kekecewaan atas kegagalan intelijen Israel dalam mendeteksi serangan ini. Seorang warga Ashkelon, David Levi, mengatakan dalam wawancara dengan Reuters, bahwa kami membayar pajak agar pemerintah bisa melindungi kami, dan mereka gagal. Tuntutan ini menambah tekanan pada pemerintah untuk merespons dengan keras, yang pada akhirnya memicu serangan balasan yang lebih besar. Situasi di Israel terus memburuk, di mana ketakutan dan kepanikan warga hanya sebatas permukaan dari konflik yang jauh lebih dalam.
Meskipun masyarakat telah menunjukkan ketangguhan, dampak psikologis dari kekerasan yang terus berlanjut ini akan terasa selama bertahun-tahun mendatang. Di bawah sirene yang meraung, hidup mereka telah berubah, di mana ketenangan hanya menjadi sebuah kenangan yang jauh. Di tengah suara ledakan roket yang memekakan telinga dan sirene yang terus meraung di Israel, sebuah pesan jelas dan provokatif dikirimkan dari jantung jalur Gaza. Melalui stasiun televisi Al-Aqsa, yang dikelola oleh Hamas, seorang juru bicara berwajah tegar, Abu Ubaidah, muncul di layar. Dalam pernyataan yang telah direkam dan disiarkan ke seluruh dunia Arab, ia dengan lantang mengklaim bahwa serangan roket mendadak ini adalah balasan atas penghancuran Gaza. Suaranya yang tegas bergema, memberikan pembenaran ideologis atas serangan yang telah menewaskan dan melukai puluhan orang di seberang perbatasan. Ini adalah tindakan yang sah dari perlawanan kami, katanya, sebagai respons terhadap kebrutalan Zionis yang terus-menerus menghancurkan tanah kami, merenggut nyawa anak-anak dan wanita, dan menghancurkan rumah-rumah kami. Klaim ini langsung menjadi headline utama di berbagai media internasional. Al Jazeera, yang memiliki koresponden di Gaza, melaporkan bahwa pernyataan Abu Ubaidah ini mendapat sambutan meriah dari para pendukung Hamas di seluruh wilayah. Di jalan-jalan Gaza yang hancur, warga terlihat mengibarkan bendera Hamas dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel, seolah-olah serangan ini adalah sebuah kemenangan moral. Pemandangan ini kontras dengan kondisi fisik mereka yang menderita, tetapi secara psikologis, serangan ini memberikan mereka rasa kebanggaan dan harapan. Motivasi Hamas, seperti yang diungkapkan Abu Ubaidah, sangatlah kompleks dan berakar dari sejarah konflik panjang di kawasan itu. Menurut analisis mendalam dari A Middle East Eye, serangan roket ini adalah respons langsung terhadap operasi militer Israel yang terjadi beberapa minggu sebelumnya. Dalam operasi tersebut, militer Israel menargetkan apa yang mereka sebut sebagai infrastruktur teror di Gaza. Namun, bagi warga Gaza, operasi itu adalah penghancuran massal yang menargetkan fasilitas sipil. Human Rights Watch melaporkan bahwa dalam operasi tersebut, sebuah menara apartemen di Gaza, yang menurut Israel digunakan sebagai pusat komando Hamas, hancur total. Laporan itu juga mencatat bahwa beberapa sekolah dan klinik medis juga terkena dampak, meskipun Israel bersikeras bahwa mereka hanya menargetkan fasilitas militer yang menyamar. Hamas melihat serangan ini sebagai pembalasan yang adil dan setimpal. Mereka mengklaim bahwa tujuan mereka adalah untuk mengirimkan pesan yang kuat kepada Israel bahwa tidak ada tempat yang aman bagi Zionis, selama rakyat kami terus hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Pesan ini tidak hanya ditujukan untuk Israel, tetapi juga untuk dunia internasional, yang dianggap Hamas telah berdiam diri di hadapan kejahatan Israel. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Reuters, seorang pejabat senior Hamas yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, "Kami sudah lelah dengan pernyataan-pernyataan kosong dari komunitas internasional. Mereka hanya berbicara, tapi tidak pernah bertindak. Kami akan bertindak sendiri." Di balik klaim tersebut, ada juga tujuan strategis yang lebih dalam. Menurut analisis militer dari The Times of Israel, Hamas juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih memiliki kemampuan operasional yang signifikan, meskipun berada di bawah blokade ketat. Serangan roket mendadak dari terowongan adalah sebuah demonstrasi kekuatan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa meskipun Israel telah menginvestasikan miliaran dolar dalam sistem pertahanan mereka, Hamas masih bisa menemukan celah dan melancarkan serangan yang mematikan. Pernyataan Abu Ubaidah juga berfungsi sebagai sebuah seruan perlawanan. Ia tidak hanya berbicara kepada warga Gaza, tetapi juga kepada rakyat Palestina di tepi barat dan Yerusalem. "Bangkitlah," serunya, "dan tunjukkan kepada musuh bahwa kita tidak akan pernah menyerah." Kata-katanya, meskipun dianggap sebagai hasutan teror oleh Israel, di mata banyak orang Palestina, adalah sebuah seruan untuk kebebasan. BBC News melaporkan bahwa setelah pernyataan itu, terjadi beberapa bentrokan kecil antara warga Palestina dan pasukan Israel di beberapa pos pemeriksaan di tepi barat. Namun, di balik narasi perlawanan ini, ada juga kritik dari dalam Palestina. Beberapa faksi Palestina lainnya, termasuk Fatah, menganggap serangan roket ini sebagai tindakan yang gegabah yang hanya akan memicu serangan balasan Israel yang lebih besar dan merugikan warga sipil. Sebuah artikel opini di Palestine Chronicle menyebutkan bahwa Hamas mempertaruhkan nyawa rakyat kami untuk tujuan politiknya sendiri. Kritik ini menunjukkan perpecahan yang dalam di antara faksi-faksi Palestina. Meskipun demikian, bagi Hamas,
serangan ini adalah sebuah langkah yang sukses. Mereka berhasil menarik perhatian dunia, mengirimkan pesan yang kuat kepada musuh dan sekutu, dan yang paling penting, membangkitkan semangat para pendukung mereka. Namun, di sisi lain, serangan ini juga memastikan bahwa kekerasan akan terus berlanjut, membawa lebih banyak penderitaan bagi rakyat di kedua belah pihak. Di bawah slogan-slogan perjuangan, kenyataan pahit dari konflik ini tetap menjadi sebuah spiral tanpa akhir. Ketika roket-roket Hamas masih menghujam wilayah Israel, sebuah keputusan penting dan mendesak telah diambil di ruang komando militer Israel. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, bersama para petinggi pasukan pertahanan Israel, IDF, segera mengaktifkan protokol badai api, sebuah rencana kontingensi untuk serangan balasan skala penuh. Menurut laporan eksklusif dari Times of Israel, keputusan ini dibuat hanya dalam hitungan menit setelah roket pertama mendarat di Ashkelon. Tidak ada keraguan. Ini adalah deklarasi perang dari Hamas, kata seorang sumber senior militer yang berbicara dengan syarat anonim. Respons kami harus setimpal, tegas, dan cepat. Respons tersebut datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Kurang dari 2 jam setelah serangan roket dimulai, Angkatan Udara Israel, IAF, melancarkan serangan udara balasan ke jalur Gaza. Jet-jet tempur F-16 dan F-35, yang merupakan tulang punggung IAF, terlihat terbang rendah di atas perbatasan, memecah keheningan dengan raungan mesin jet yang memekakkan telinga. Laporan dari koresponden CNN yang berada di lapangan mengonfirmasi bahwa mereka melihat beberapa jet tempur menembakkan rudal ke arah Gaza. Sesaat kemudian, asap tebal membubung tinggi di Cakrawala, diikuti oleh suara ledakan yang menggelegar. Operasi ini diberi nama sandi, Operasi Iron Shield, oleh IDF. Juru bicara militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam sebuah konferensi pers virtual yang disiarkan di seluruh dunia, menegaskan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk melumpuhkan infrastruktur teror Hamas dan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi dapat melancarkan serangan terhadap warga sipil Israel. Ia menambahkan bahwa target yang dipilih sangat selektif dan didasarkan pada data intelijen yang akurat. Pernyataan ini bertujuan untuk menepis tuduhan bahwa Israel akan menyerang target sipil secara acak. Namun, di lapangan, kenyataannya jauh lebih kompleks. Menurut laporan dari Al Jazeera, serangan udara Israel sangat intens dan masif. Drone pengintai Israel, UAV, beroperasi di atas Gaza untuk mengidentifikasi target, sementara jet tempur dan helikopter serang melancarkan rudal. Salah satu target utama adalah pusat komando Hamas yang tersembunyi. Menurut intelijen Israel yang bocor kepada The Jerusalem Post, pusat-pusat komando ini seringkali berada di bawah atau di samping bangunan sipil, seperti sekolah atau rumah sakit. Ini adalah taktik yang sering dikritik oleh organisasi hak asasi manusia, yang menuduh Hamas menggunakan perisai manusia. Namun, Israel bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk menyerang target militer, dimanapun mereka berada. Serangan balasan ini bukan hanya ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur Hamas, tetapi juga untuk mengirimkan pesan yang jelas. Analis militer dari Foreign Affairs berpendapat bahwa Israel ingin menunjukkan kekuatan dan tekadnya. Israel tidak akan membiarkan serangan seperti ini terjadi tanpa balasan yang signifikan, kata sang analis. Mereka ingin memulihkan kekuatan pencegahan mereka, yang mungkin telah terkikis. Serangan ini adalah sebuah peringatan bagi Hamas dan kelompok militan lainnya di kawasan itu bahwa setiap serangan terhadap Israel akan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar. Laporan dari Reuters mencatat bahwa militer Israel juga menggunakan amunisi berpemandu presisi, yang memungkinkan mereka untuk menargetkan sasaran dengan akurasi tinggi. Kami menggunakan bom yang bisa diarahkan ke jendela tertentu dari sebuah bangunan, kata seorang pejabat militer Israel kepada reporter. Ini adalah bagian dari upaya Israel untuk meminimalkan korban sipil, meskipun kenyataannya, di daerah padat penduduk seperti Gaza, korban sipil hampir tidak dapat dihindari. Sebagai bagian dari operasi Iron Shield, IDF juga mengerahkan unit-unit pasukan khusus ke perbatasan untuk mengamankan wilayah dan mencegah infiltrasi lebih lanjut. Ratusan tentara cadangan juga dipanggil untuk bersiap siaga. Laporan dari Associated Press menunjukkan pergerakan besar-besaran pasukan dan peralatan militer menuju perbatasan Gaza, mengindikasikan bahwa Israel sedang mempersiapkan kemungkinan invasi darat. Di sisi lain, respons cepat Israel ini juga menuai kecaman dari beberapa pihak. Kelompok-kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International,
mengeluarkan pernyataan yang mengecam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh Israel dan menyerukan agar kedua belah pihak segera menghentikan permusuhan. Namun, seruan ini tampaknya tidak dihiraukan. Israel telah menyatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan operasi sampai Hamas benar-benar dilumpuhkan, dan Hamas telah bersumpah untuk membalas setiap serangan Israel. Di tengah ketegangan yang meningkat, satu hal menjadi jelas. Konflik ini masih jauh dari kata selesai. Setiap ledakan di Gaza akan dibalas dengan roket ke Israel, menciptakan sebuah siklus kekerasan tanpa akhir. Setelah deklarasi perang tidak resmi, militer Israel, IDF, segera mengarahkan serangan balasan mereka dengan presisi mematikan. Operasi ini bukan hanya sekadar unjuk kekuatan, melainkan sebuah strategi yang dirancang untuk melumpuhkan saraf pusat Hamas. Menurut laporan dari The Institute for National Security Studies di Tel Aviv, target-target yang dipilih didasarkan pada data intelijen yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kami tahu persis di mana mereka bersembunyi dan bagaimana mereka beroperasi, kata seorang analis senior yang dikutip oleh The Jerusalem Post. Operasi ini adalah pemanfaatan dari setiap informasi yang kami miliki untuk memberikan pukulan telak kepada Hamas. Serangan udara masif Israel menargetkan berbagai infrastruktur kunci Hamas. Salah satu target utama adalah pusat komando dan kontrol yang diyakini berada di bawah sebuah rumah sakit besar di Gaza. Militer Israel mengklaim bahwa Hamas sering menggunakan fasilitas sipil sebagai perisai, dan mereka telah mengumpulkan bukti fotografis dan intelijen komunikasi untuk membenarkan serangan ini. Kami telah mengeluarkan peringatan berulang kali agar warga sipil menjauhi area ini, kata juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam sebuah briefing yang disiarkan oleh Channel 12 News. Namun, kelompok hak asasi manusia, seperti Amnesty International, segera mengkritik serangan ini sebagai kejahatan perang yang potensial, dengan alasan bahwa menargetkan fasilitas sipil adalah pelanggaran hukum internasional. Selain pusat komando, militer Israel juga menargetkan fasilitas produksi dan penyimpanan roket. Menurut intelijen Israel yang bocor kepada The New York Times, Hamas memiliki jaringan bengkel rahasia di seluruh Gaza, di mana para insinyur mereka merakit roket dari bahan-bahan yang diselundupkan. Serangan udara Israel menghancurkan beberapa dari fasilitas ini, menyebabkan ledakan sekunder yang kuat, yang menunjukkan bahwa bahan peledak dalam jumlah besar telah disimpan di sana. Sebuah video yang diunggah oleh IDF di akun resmi mereka memperlihatkan sebuah gudang besar meledak menjadi bola api raksasa setelah dihantam oleh rudal presisi. Ini adalah pukulan yang signifikan terhadap kemampuan mereka untuk melanjutkan serangan, kata Hagari. Namun, di antara semua target, yang paling penting adalah jaringan terowongan yang digunakan Hamas untuk meluncurkan serangan roket. Terowongan-terowongan ini adalah jantung dari strategi Hamas, memungkinkan mereka untuk bersembunyi dan menyerang tanpa terdeteksi. Militer Israel menggunakan teknologi khusus yang disebut Iron Tunnel untuk mendeteksi dan menghancurkan terowongan ini. Menurut laporan dari Defense News, teknologi ini menggunakan sensor seismik dan drone kecil untuk memetakan jaringan terowongan bawah tanah. Setelah terdeteksi, rudal berpemandu presisi ditembakkan untuk menyebabkan keruntuhan di dalamnya. Salah satu target terpenting adalah terowongan yang digunakan untuk melancarkan serangan roket mendadak. Menurut laporan dari The Wall Street Journal, militer Israel telah menemukan dan menghancurkan beberapa pintu masuk terowongan ini di dekat perbatasan. Kami tahu persis dari mana roket-roket itu berasal, kata seorang perwira intelijen Israel yang diwawancarai. Kami akan memastikan bahwa mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi. Serangan ini juga menargetkan infrastruktur komunikasi dan finansial Hamas. Militer Israel menghancurkan menara komunikasi dan bank yang diduga digunakan oleh Hamas untuk mengelola dana operasional mereka. Analis militer dari Reuters berpendapat bahwa tujuan Israel bukan hanya untuk melumpuhkan kemampuan militer Hamas, tetapi juga untuk melumpuhkan kemampuan mereka untuk membiayai operasi mereka. Di tengah-tengah serangan ini, warga Gaza terperangkap dalam kepanikan. Suara ledakan tak henti-hentinya bergema di seluruh jalur Gaza, dan langit dipenuhi asap. Menurut laporan dari Associated Press, banyak warga yang berusaha melarikan diri dari daerah yang menjadi sasaran, menciptakan kekacauan di jalanan. Kami tidak tahu harus pergi kemana, kata seorang warga Gaza kepada reporter. Israel mengatakan mereka menargetkan Hamas, tapi kami melihat rumah-rumah dan bangunan sipil yang hancur. Meskipun Israel bersikeras bahwa mereka hanya menargetkan infrastruktur teror,
kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korban sipil tidak dapat dihindari. Laporan awal dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola Hamas, menyebutkan puluhan korban jiwa, termasuk anak-anak dan wanita. Angka ini kemungkinan besar akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Respons Israel yang masif ini adalah sebuah pesan yang jelas bagi Hamas dan dunia internasional. Namun, dampaknya adalah penderitaan yang tak terhitung bagi warga sipil di kedua belah pihak. Di tengah reruntuhan, ketegangan semakin memuncak, dan jalan menuju perdamaian terlihat semakin jauh. Di jantung kota Gaza, berdiri sebuah bangunan yang lebih dari sekadar struktur beton dan baja. Menara Al-Mushitaha, sebuah gedung apartemen modern 12 lantai, telah lama dianggap sebagai simbol kemajuan dan juga kekuasaan Hamas. Dengan fasad kaca yang berkilauan dan pemandangan luas ke Mediterania, menara ini menjadi tempat tinggal bagi keluarga-keluarga kaya, kantor-kantor media, dan juga, menurut intelijen Israel, markas komando tersembunyi untuk pergerakan militer Hamas. Pada hari yang nahas itu, menara ini menjadi target utama dari serangan udara Israel, sebuah peristiwa yang terekam dalam video dan segera menjadi viral, memicu kemarahan di seluruh dunia. Menurut laporan dari The Times of Israel, intelijen militer Israel telah memantau menara Al-Mushitaha selama berbulan-bulan. Mereka mengklaim bahwa lantai-lantai atas digunakan sebagai pusat komando operasional Hamas, tempat para pemimpin militan berkumpul untuk merencanakan serangan. Laporan dari sumber anonim di intelijen Israel, yang dikutip oleh The New York Times, menyebutkan bahwa mereka pikir mereka aman di tengah-tengah warga sipil. Mereka menggunakan keluarga-keluarga ini sebagai perisai manusia. Oleh karena itu, bagi Israel, menara ini bukan hanya sebuah bangunan sipil, melainkan sebuah target militer yang sah. Sebelum serangan, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengklaim telah mengeluarkan peringatan. Mereka menelepon beberapa penghuni menara dan mengirimkan knock on the roof, rudal peringatan berdaya ledak rendah yang menghantam atap menara untuk memberikan waktu kepada warga sipil untuk mengungsi. Prosedur ini, yang sering digunakan oleh Israel, bertujuan untuk meminimalkan korban sipil. Reuters melaporkan bahwa dalam hitungan menit, warga panik berlarian menuruni tangga, membawa anak-anak dan barang-barang berharga yang bisa mereka bawa. Mereka berkumpul di jalanan, menyaksikan dengan ngeri ketika jet tempur Israel berputar-putar di atas kepala mereka. Pada saat yang telah ditentukan, sebuah jet tempur Israel F-16 meluncurkan rudal berpemandu presisi. Rudal itu menembus langit malam yang gelap dan menghantam menara dengan kekuatan luar biasa. Ledakan pertama diikuti oleh serangkaian ledakan sekunder yang lebih kecil, yang diduga berasal dari gudang amunisi yang tersembunyi di dalam gedung. Menara yang tadinya tegak berdiri, mulai runtuh, lantai demi lantai, seperti kartu domino yang berjatuhan. Dalam hitungan detik, simbol kemewahan dan kekuasaan Hamas berubah menjadi tumpukan puing-puing dan debu. Pemandangan ini terekam dalam video yang diambil oleh seorang jurnalis lepas dari Associated Press, yang kebetulan berada di dekatnya. Video tersebut menunjukkan bangunan yang runtuh dalam kobaran api dan kepulan asap hitam pekat. Suara teriakan dan tangisan warga yang baru saja melarikan diri terdengar jelas. Jurnalis ini melaporkan bahwa, ini adalah salah satu pemandangan paling mengerikan yang pernah saya lihat. Saya melihat seluruh hidup orang-orang hilang dalam sekejap. Reaksi atas penghancuran menara Al-Mushitaha sangatlah cepat dan terpolarisasi. Di Israel, tindakan ini dianggap sebagai sebuah keberhasilan besar. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu memuji IDF karena menghancurkan pusat komando musuh yang bersembunyi di balik warga sipil tak berdosa. Juru bicara IDF, dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di Channel 13 News, menegaskan bahwa kami telah berhasil melumpuhkan salah satu pusat operasi terpenting Hamas. Ini adalah pukulan telak bagi mereka. Namun, di dunia internasional, tindakan ini dikecam. Al Jazeera, yang memiliki kantor di salah satu lantai menara tersebut, mengutuk serangan itu sebagai serangan biadab terhadap jurnalis dan warga sipil. Mereka menayangkan wawancara dengan para koresponden mereka yang selamat, yang menceritakan pengalaman mengerikan mereka. Kami baru saja meninggalkan gedung, dan beberapa detik kemudian, gedung itu hancur. Ini bukan hanya serangan terhadap Hamas, ini adalah serangan terhadap kebebasan pers, kata seorang koresponden senior. Laporan awal dari Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola oleh Hamas, mengklaim adanya korban jiwa dari kalangan sipil, meskipun Israel bersikeras bahwa mereka telah mengosongkan gedung sebelum serangan.
Human Rights Watch menyerukan penyelidikan independen terhadap insiden ini untuk menentukan apakah Israel telah melanggar hukum internasional. Mereka berpendapat bahwa, bahkan jika ada fasilitas militer di dalam gedung, menargetkan struktur sipil yang padat penduduk adalah pelanggaran serius. Di tengah tumpukan puing, penghancuran Menara Al-Mushitaha menjadi sebuah simbol. Bagi Israel, itu adalah simbol tekad mereka untuk menghancurkan Hamas. Bagi Hamas, itu adalah simbol penderitaan rakyat Palestina dan bukti dari kejahatan perang Israel. Namun, di balik semua narasi politik ini, ada sebuah kenyataan yang pahit. Kehancuran sebuah menara telah membawa trauma yang tak terhapuskan bagi mereka yang tinggal di dalamnya dan telah memperdalam jurang pemisah antara kedua belah pihak. Di bawah puing-puing, harapan untuk perdamaian terkubur semakin dalam. Saat serangan udara Israel mengguncang seluruh jalur Gaza, suara ledakan yang memekakan telinga menjadi musik latar yang mengerikan bagi warga sipil. Namun, di tengah kepungan asap dan debu, satu hal menjadi jelas, Hamas tidak mundur. Di bawah bombardir yang intens dan tanpa henti, kelompok militan ini menunjukkan ketahanan yang mengejutkan. Alih-alih menghentikan serangan roket mereka, Hamas justru meningkatkan frekuensi peluncuran, seolah-olah ingin membuktikan bahwa kekuatan militer Israel tidak mampu sepenuhnya melumpuhkan mereka. Menurut laporan intelijen dari Jeunesse Defense Weekly, sebuah publikasi militer terkemuka, ini adalah demonstrasi kekuatan dan determinasi. Hamas ingin menunjukkan kepada Israel dan dunia bahwa mereka dapat terus beroperasi di bawah tekanan ekstrim. Jaringan terowongan bawah tanah, yang selama ini menjadi tulang punggung operasi Hamas, terbukti menjadi aset yang tak ternilai harganya. Meskipun beberapa terowongan telah dihancurkan oleh serangan udara Israel, banyak yang lainnya masih utuh dan berfungsi. Jurnalis investigasi dari The New York Times, yang berhasil mendapatkan akses ke beberapa laporan militer Israel yang bocor, mengungkapkan bahwa infrastruktur bawah tanah Hamas jauh lebih rumit dan luas dari perkiraan awal. Mereka memiliki jalur cadangan, tempat persembunyian, dan bahkan bengkel rahasia yang terhubung. Hal ini menjelaskan mengapa roket-roket terus diluncurkan meskipun bombardir di atas tanah sangat masif. Ketika militer Israel menargetkan menara-menara komando dan gudang senjata, para pejuang Hamas beroperasi dari terowongan-terowongan ini, meluncurkan roket dari lokasi yang berbeda setiap kali. Menurut analisis dari The Washington Post, taktik ini disebut serangan hit and run dari bawah tanah. Mereka akan muncul dari lubang-lubang kecil di permukaan, meluncurkan roket, dan kemudian kembali bersembunyi di dalam terowongan sebelum pesawat tempur Israel bisa merespons. Ini membuat mereka sangat sulit untuk dilacak dan dihancurkan, kata seorang pensiunan jenderal Israel kepada Haaretz News. Kami bisa menghancurkan bangunan di atas tanah, tetapi kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di bawahnya. Di media sosial dan saluran-saluran propaganda mereka, Hamas dengan bangga menampilkan rekaman video yang menunjukkan pejuang mereka meluncurkan roket-roket baru. Video-video ini, yang disiarkan di stasiun televisi Al-Aqsa, bertujuan untuk membangkitkan semangat para pendukung mereka dan mengirimkan pesan kepada Israel bahwa perlawanan tidak akan pernah padam. Juru bicara Hamas, Abu Ubaidah, dalam sebuah pernyataan audio yang dirilis kepada Al Jazeera, bersumpah bahwa setiap tetes darah yang tumpah di Gaza akan dibalas dengan roket ke Tel Aviv. Meskipun serangan roket Hamas sebagian besar menargetkan kota-kota di perbatasan, ancaman untuk menyerang Tel Aviv menunjukkan bahwa mereka memiliki roket dengan jangkauan yang lebih jauh dan tidak ragu untuk menggunakannya. Data dari militer Israel yang disiarkan oleh Channel 12 News menunjukkan bahwa dalam waktu 24 jam pertama setelah serangan balasan Israel dimulai, lebih dari 500 roket telah diluncurkan dari jalur Gaza. Angka ini luar biasa, menunjukkan bahwa Hamas memiliki persediaan roket yang sangat besar, jauh melebihi perkiraan intelijen Israel. Roket-roket ini, meskipun sebagian besar dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome, masih berhasil menimbulkan kerusakan dan korban jiwa, menjaga ketakutan tetap hidup di hati warga Israel. Taktik ini menempatkan Israel dalam dilema yang sulit. Di satu sisi, mereka harus menanggapi setiap serangan roket dengan kekuatan penuh untuk melindungi warganya. Di sisi lain, setiap serangan balasan berisiko menyebabkan korban sipil yang tidak disengaja di Gaza, yang pada gilirannya akan memicu kecaman internasional dan memberikan pembenaran moral bagi Hamas untuk melanjutkan serangan mereka. Analis politik dari Foreign Policy berpendapat bahwa ini adalah sebuah perang gesekan. Hamas tidak perlu menang secara militer,
mereka hanya perlu bertahan dan terus menyerang. Setiap roket yang mereka luncurkan adalah sebuah pernyataan politik. Sementara itu, warga Gaza yang tak berdaya terjebak di tengah-tengah konflik ini. Mereka bersembunyi di rumah-rumah yang bobrok, mendengarkan ledakan di atas kepala mereka, dan menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebuah laporan dari Associated Press menceritakan kisah sebuah keluarga yang bersembunyi di sebuah apartemen kecil. "Kami hanya bisa berdoa," kata seorang ibu kepada reporter. "Kami mendengar roket kami, Hamas, diluncurkan, dan kemudian kami tahu serangan balasan, Israel, akan datang. Kami terjebak di antara dua kekuatan yang tidak peduli dengan kami." Ketahanan Hamas di bawah bombardir menunjukkan kompleksitas dan kekerasan dari konflik ini. Meskipun Israel memiliki keunggulan teknologi dan militer yang luar biasa, Hamas telah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan terus melawan. Konflik ini bukanlah tentang siapa yang memiliki senjata terbaik, tetapi tentang siapa yang memiliki tekad yang paling kuat, dan dalam hal ini, baik Israel maupun Hamas tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Ketika langit Gaza dipenuhi dengan gemuruh jet tempur Israel dan cahaya dari rudal yang meledak, kehidupan di darat berubah menjadi sebuah perjuangan yang tragis. Serangan udara balasan Israel, yang diklaim menargetkan infrastruktur Hamas, telah mengubah sebagian besar wilayah Gaza menjadi tumpukan puing. Menurut laporan awal dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, setidaknya 200 bangunan telah hancur total dan lebih dari 1.000 bangunan rusak parah. Dampak dari kehancuran ini tidak hanya terbatas pada bangunan, melainkan juga pada jiwa-jiwa yang tinggal di dalamnya. Di lingkungan Sheikh Radwan, yang dulunya merupakan kawasan padat penduduk dengan toko-toko yang ramai, kini hanya tersisa tumpukan beton dan baja yang bengkok. Laporan dari koresponden Associated Press di lapangan menggambarkan pemandangan yang memilukan. "Saya melihat sebuah keluarga berdiri di atas tumpukan reruntuhan rumah mereka," tulis sang koresponden. Seorang ayah mencoba mencari foto keluarga di antara puing-puing, sementara anak-anaknya hanya bisa menatap kosong ke arah yang dulunya adalah kamar tidur mereka. Serangan udara Israel tidak hanya menghancurkan rumah-rumah, tetapi juga fasilitas publik. Sebuah rumah sakit di Deir al-Balah, yang menampung puluhan pasien, mengalami kerusakan parah akibat ledakan di dekatnya. Juru bicara rumah sakit kepada Al Jazeera mengatakan bahwa, "Kami terpaksa memindahkan pasien ke koridor yang lebih aman karena khawatir atap akan runtuh." Meskipun Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan terowongan di bawah rumah sakit, kenyataannya adalah pasien dan tenaga medis terperangkap dalam teror yang nyata. Dampak dari kehancuran ini adalah gelombang pengungsian massal. Ratusan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka, membawa sedikit barang yang mereka miliki. Mereka mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh PBB, yang diubah menjadi tempat penampungan darurat. Menurut data dari UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, lebih dari 50.000 orang telah mencari perlindungan di 50 sekolah yang berbeda. Di tempat penampungan, kondisi sangat buruk. Listrik sering padam, air bersih terbatas, dan ruang sangat sempit. Seorang ibu muda, yang mengungsi dengan 3 anaknya, mengatakan kepada The Guardian, "Kami tidur di lantai. Anak-anak saya takut. Mereka tidak berhenti menangis setiap kali mendengar suara ledakan." Di luar dampak fisik, ada juga luka-luka yang tidak terlihat. Anak-anak yang menjadi saksi mata dari kehancuran ini akan menderita trauma psikologis jangka panjang. Laporan dari UNICEF memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlanjut ini akan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada generasi muda Gaza. Mereka akan tumbuh dengan ketakutan dan kecemasan yang dapat memengaruhi perkembangan mental mereka. Para psikolog di Gaza, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, mengatakan bahwa mereka telah kewalahan. "Kami mencoba memberikan konseling, tetapi bagaimana kami bisa membuat anak-anak merasa aman, ketika bahkan kami sendiri tidak tahu kapan bom akan jatuh?" tanya seorang psikolog. Ekonomi Gaza, yang sudah rapuh akibat blokade selama bertahun-tahun, kini semakin hancur. Banyak bisnis yang hancur atau terpaksa tutup. Laporan dari The World Bank memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akan mencapai ratusan juta dolar. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan. "Kami kehilangan segalanya," kata seorang nelayan yang perahunya hancur dalam serangan.
Bagaimana kami akan memberi makan keluarga kami sekarang? Di tengah kehancuran ini, ada juga kisah-kisah keberanian dan ketahanan. Tim penyelamat sipil dan relawan bekerja tanpa henti, menggali puing-puing dengan tangan kosong untuk mencari korban yang selamat. Laporan dari The New York Times menyoroti kisah seorang relawan muda yang berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki dari bawah reruntuhan rumahnya. Kami tidak punya pilihan selain untuk saling membantu, kata relawan tersebut. Ini adalah rumah kami, dan kami tidak akan meninggalkannya. Namun, di balik semua kisah keberanian ini, kenyataannya tetap suram. Kehancuran di Gaza adalah sebuah pengingat yang menyakitkan akan harga yang harus dibayar oleh warga sipil dalam setiap konflik. Di tengah reruntuhan, mereka tidak hanya kehilangan rumah dan harta benda, tetapi juga rasa aman dan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Bagi mereka, konflik ini bukanlah tentang politik atau ideologi, melainkan tentang bertahan hidup dari hari ke hari di tengah kehancuran. Di bawah langit Gaza yang pekat oleh asap hitam, kehidupan sehari-hari telah runtuh. Puluhan ribu warga sipil, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan konflik, terperangkap dalam teror yang tak berkesudahan. Mereka adalah korban sesungguhnya dari serangan balasan Israel. Menurut laporan dari The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, gelombang pengungsian massal telah dimulai, mengubah jalanan Gaza menjadi pemandangan yang memilukan. Anak-anak yang ketakutan, ibu-ibu yang putus asa, dan lansia yang kelelahan berbondong-bondong meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan di tempat yang dianggap lebih aman. Namun, dalam realitas Gaza yang padat, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Para pengungsi ini membawa barang-barang yang bisa mereka selamatkan, beberapa selimut, dokumen penting, dan mungkin mainan favorit anak mereka. Seorang wanita parubaya, yang berjalan tertatih-tatih dengan tas plastik di tangannya, menceritakan kisahnya kepada koresponden Associated Press. Kami hanya punya waktu beberapa menit. Ada suara sirene, dan lalu ledakan di dekat rumah kami. Saya hanya bisa mengambil Al-Quran dan foto anak-anak saya. Ia kini berjalan menuju sekolah yang dikelola PBB, berharap bisa menemukan tempat berlindung. Sekolah-sekolah UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, telah menjadi tempat penampungan darurat utama. Menurut data dari UNRWA, jumlah pengungsi telah melonjak menjadi lebih dari 75.000 orang dalam 48 jam pertama konflik. Kondisi di tempat penampungan ini sangat buruk. Ratusan orang berdesakan di ruang kelas yang sempit, dengan jatah makanan dan air yang terbatas. Dokter-dokter sukarela dari Médecins Sans Frontières, MSF, yang berada di salah satu sekolah, melaporkan adanya kasus penyakit yang meningkat, seperti infeksi saluran pernapasan dan diare, akibat sanitasi yang buruk. Kami kekurangan obat-obatan dan persediaan medis, kata seorang dokter, yang diwawancarai oleh The Guardian. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa, tetapi situasinya sangat mengerikan. Selain di sekolah-sekolah PBB, banyak warga yang juga mencari perlindungan di rumah sakit, meskipun fasilitas medis itu sendiri berisiko menjadi target serangan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikutip oleh Al Jazeera, mengatakan bahwa rumah sakit telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi mereka yang tidak punya tempat tujuan. Namun, hal ini juga menempatkan rumah sakit dalam bahaya besar, karena Israel mengklaim bahwa Hamas bersembunyi di bawah atau di dekat fasilitas medis. Krisis kemanusiaan di Gaza bukan hanya soal pengungsian. Infrastruktur dasar, yang sudah rapuh akibat blokade bertahun-tahun, kini berada di ambang kehancuran total. Jaringan listrik, air, dan sanitasi telah mengalami kerusakan parah akibat serangan udara. Laporan dari Oxfam menyebutkan bahwa hampir 70% warga Gaza tidak memiliki akses ke air bersih. Listrik hanya menyala beberapa jam sehari. Ini adalah bencana kemanusiaan yang sedang terjadi. Di tengah kekacauan ini, warga Gaza menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Relawan-relawan muda bekerja tanpa lelah, membantu keluarga-keluarga yang mengungsi, dan memberikan pertolongan pertama kepada para korban. Di sebuah lingkungan yang hancur, sebuah tim relawan sipil terlihat sedang menggali puing-puing dengan tangan kosong, mencari korban yang masih hidup. Kami tidak akan meninggalkan siapapun di belakang, kata seorang relawan kepada reporter Reuters. Ini adalah kewajiban kami. Namun, di balik keberanian ini, ada rasa putus asa yang mendalam. Warga Gaza merasa bahwa mereka telah dilupakan oleh dunia. Seorang pengungsi di sekolah PBB,
seorang guru bernama Ahmed, mengatakan kepada The New York Times, "Kami tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Kami tidak tahu apakah kami akan punya rumah lagi. Kami hanya bisa menunggu. Kami adalah tahanan di rumah kami sendiri." Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian politik. Tidak ada tanda-tanda gencatan senjata, dan kedua belah pihak bersikeras untuk melanjutkan serangan. Warga Gaza, yang terjebak di antara dua kekuatan yang bertarung, tahu bahwa penderitaan mereka akan terus berlanjut. Mereka kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian, dan yang paling menyakitkan, mereka kehilangan harapan. Di bawah reruntuhan dan di dalam tempat penampungan yang penuh sesak, mereka hanya bisa berdoa agar kekerasan ini segera berakhir. Di tengah pusaran konflik yang terus memanas, setiap ledakan membawa serta beban duka dan kehilangan yang tak terhitung. Kabar tentang korban jiwa dan kerugian materi menjadi cerita yang paling memilukan dari konflik ini. Angka-angka ini tidak hanya sekadar statistik, mereka mewakili nyawa-nyawa yang hilang, keluarga yang hancur, dan impian yang terkubur. Menurut laporan awal dari Reuters, yang mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk otoritas kesehatan di Gaza dan layanan darurat di Israel, jumlah korban terus meningkat setiap jam. Di sisi Palestina, Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikelola oleh Hamas, melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 200 orang, termasuk 60 anak-anak dan 40 wanita. Angka ini kemungkinan besar akan terus bertambah, karena tim penyelamat masih berupaya menggali puing-puing untuk mencari korban yang selamat. Al Jazeera menayangkan laporan langsung dari sebuah rumah sakit di Gaza, di mana ruang gawat darurat dipenuhi oleh korban luka-luka, banyak diantaranya dalam kondisi kritis. "Kami kebanjiran pasien," kata seorang dokter yang kelelahan kepada reporter. "Banyak dari mereka adalah anak-anak dengan luka bakar dan patah tulang akibat serangan udara. Kami kekurangan tempat tidur dan peralatan medis." Korban jiwa di Gaza bukan hanya akibat serangan udara langsung. Tim penyelamat sipil, yang dikutip oleh Associated Press, melaporkan bahwa banyak korban terjebak di bawah reruntuhan dan meninggal karena tidak bisa dievakuasi tepat waktu. Cerita-cerita tentang tragedi individu mulai bermunculan. Sebuah laporan dari The Guardian menceritakan kisah sebuah keluarga yang seluruhnya tewas ketika rumah mereka hancur dalam serangan udara. Tetangga mereka mengatakan bahwa keluarga itu adalah keluarga biasa, yang tidak memiliki kaitan dengan Hamas. Mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka hanya ingin hidup damai, kata sang tetangga sambil terisak. Di sisi Israel, korban jiwa juga berjatuhan, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Layanan darurat Magen David Adom melaporkan bahwa setidaknya 15 warga Israel tewas dan lebih dari 200 orang luka-luka akibat serangan roket. Kerusakan material juga sangat signifikan. Di Ashkelon dan Ashdod, puluhan rumah dan bangunan komersial hancur total. Laporan dari The Jerusalem Post menunjukkan foto-foto mobil-mobil yang terbakar, jendela-jendela yang pecah, dan puing-puing yang berserakan di jalanan. "Ini adalah kekacauan. Kami kehilangan segalanya," kata seorang warga Ashkelon yang rumahnya hancur. "Ini adalah harga yang harus kami bayar." Kerugian ekonomi juga sangat besar. Analis dari The World Bank memperkirakan bahwa kerugian gabungan di kedua belah pihak bisa mencapai miliaran dolar. Di Gaza, sektor ekonomi yang sudah tercekik oleh blokade, kini nyaris lumpuh. Infrastruktur penting seperti pabrik, toko, dan pertanian telah hancur. Di Israel, meskipun ekonomi mereka jauh lebih kuat, kerugian yang disebabkan oleh kerusakan properti dan gangguan bisnis juga signifikan. Juru bicara Kementerian Keuangan Israel, yang diwawancarai oleh Yet News, mengatakan bahwa, "Kami akan memerlukan waktu yang lama untuk pulih dari kerusakan ini." Dampak psikologis dari konflik ini juga tidak bisa diabaikan. Para psikolog di Israel melaporkan peningkatan tajam dalam kasus kecemasan dan sindrom pasca trauma, PTSD, di kalangan anak-anak dan orang dewasa. Di Gaza, situasinya bahkan lebih buruk. Sebuah laporan dari UNICEF memperingatkan bahwa generasi muda Gaza tumbuh dalam ketakutan yang konstan. Ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan mental mereka. Di tengah semua duka dan kerugian ini, kecaman internasional mulai meningkat. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh Israel dan serangan roket tanpa pandang bulu oleh Hamas.
Ia menyerukan agar kedua belah pihak segera mengakhiri permusuhan dan kembali ke meja perundingan. Namun, seruan ini tampaknya jatuh ke telinga yang tuli. Kedua belah pihak bersikeras bahwa mereka bertindak untuk membela diri dan bahwa mereka tidak akan mundur sampai tujuan mereka tercapai. Angka-angka tentang korban dan kerugian terus berdetak, seperti jam kematian. Mereka adalah pengingat yang menyakitkan bahwa konflik ini bukan hanya tentang politik atau ideologi, tetapi tentang penderitaan manusia. Di setiap sisi perbatasan, ada keluarga yang berduka, rumah yang hancur, dan masa depan yang tidak pasti. Dalam konflik ini, tidak ada pemenang. Yang ada hanyalah korban yang tak terhitung jumlahnya.